Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutradewi, CGP Angkatan 11 dari SD 24 Muara Jernih 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Menurut pendapat saya, kesimpulan yang saya dapatkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam penerapan di sekolah, saya mencoba untuk memulai dari diri dengan menerapkannya di dalam kelas, dengan membuat kesepakatan kelas, dengan mengidentifikasi nilai disiplin positif di dalamnya. Ditambah dengan mencoba untuk menjadi manajer dengan mempersilakan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mencari solusinya sendiri. Sehingga saya mencoba untuk menghilangkan motivasi hukuman dan penghargaan diganti dengan konsekuensi dan apresiasi dengan menerapkan segitiga restitusi sebelumnya. Semua itu berkaitan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan menuntun tumbuh kembang peserta didik agar semakin baik budi pekertinya dan menggali potensi mereka untuk dapat keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu atau anggota masyarakat, serta sebagai guru untuk dapat menciptakan budaya positif. Kita harus terus belajar mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan pantang menyerah sesuai dengan nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam menciptakan semua tujuan itu, maka harus ada prakarsa perubahan yang harus dimiliki oleh seseorang guru, yang mana tahapan yang digunakan haruslah menggunakan tahapan bagja dari teori inquiry apresiatif. Disiplin positif bertujuan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia terbagi atas dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Serta kelima, sebagai manajer. Keyakinan sekolah atau kelas yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan, di mana tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dalam nilai dan peran guru penggerak. 1. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua,
Budaya positif terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian, budaya positif dalam visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, cerdas, dan berprofil pelajar Pancasila untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul-modul ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya, sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang berkelahi di dalam kelas saat jam istirahat. Saya menggunakan langkah-langkah identitas, validasi, tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya saat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.